Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, 10 hari yang pertamanya bulan Dzulhijjah itu merupakan afdal ashrul ayyam, sebaik-baik 10 hari dalam sepanjang tahun. Jadi 10 hari terbaik dalam sepanjang tahun itu ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 dari bulan Muharram, bulan depan. Di sana terdapat tanggal 9-nya namanya hari Tasu'a, tanggal 10-nya namanya hari Asyura. Yang keduanya yaitu bulan ke-9, bulan suci Ramadan. Bulan Muharram itu bulan pertama, sementara bulan Ramadan bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Di sana terdapat 10 hari yang afdal, yaitu tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 atau 29 dari bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Dan yang ketiga yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama berselisih pendapat tentang mana di antara ketiga 10 ini yang terbaik. Apakah 10 pertama Muharram, apakah 10 terakhir Ramadan, dan apakah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kebanyakan di antara mereka berpendapat bahwa yang paling afdal di antara ketiganya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di 10 hari inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa layalil 'ashr. Jangan pangkuan gini deh, ya. Salah satu dari pekerjaan-pekerjaan yang disukai sama setan. Kita berpangku tangan. Terus tasbih juga nih, gini nih. Kita kalau tasbih begini, kalau ada orang mendoakan baik sama kita, doanya mental. Jangan tasbihkan gini ya. Kalau gini ustazah nggak apa-apa kalau gini. Kalau gini nggak apa juga ya. Yang nggak boleh itu mengaitkan jari jemari tangan kanan dengan tangan kiri. Itu yang nggak boleh. Dan yang nggak boleh itu antara jari tangan kita satu dengan yang lain. Tapi kalau saya tasbihnya sama orang lain itu nggak apa-apa malahan. Nah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau tasbihkannya sama orang lain malah nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, kembali kepada Ashrul Ayyam atau Ashrul Layal paling afdal dalam sepanjang tahun, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kepadanya lah turun firman Allah Subhanahu wa taala atau tentang 10 hari Asyara Dzulhijjah inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalil 'ashr. Demi fajar, artinya itu adalah fajar terbaik. Kapan itu nanti akan kita bahas. Walayalil 'ashr, dan demi malam-malam 10. Kapan itu? Ashri Dzulhijjah. Silahkan buka kitab-kitab tafsirnya. Kalau
Ada. Kalau mau gitu ya. Kadang buka mau juga nggak ngerti bahasanya, bahasa Arab. Udah kalau gitu percaya aja sama saya. Walayalil ashr ay ashri dzulhijjah, dan demi malam-malam yang 10, yang dimaksud di sini adalah ashr dzulhijjah, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut sama Allah sebagai sumpah? Karena itu adalah yang terbaik. Allah tidak akan menyebut sebagai sumpah sesuatu apapun kecuali yang terbaik di kelasnya. Ketika Allah bersumpah atas nama kota, Allah bersumpahnya atas nama kota Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Aku sungguh-sungguh bersumpah atas nama kota Mekah. Dari sini kita tahu bahwa afdhalul biqa', tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah kota Mekah. Adalah kota Mekah, bukan Jakarta, maaf. Apalagi Kuningan. Jadi kota Mekah adalah kota yang terbaik. Itu sebabnya Allah bersumpah dengan nama kota tersebut. Para ulama tapi mengatakan bahwa tunggu dulu nih, kota Mekah jadi kota yang terbaik, alasannya apa? Wa anta hillun bihadzal balad, karena engkau wahai Nabi Muhammad bertempat tinggal di sana. Para ulama mengatakan kalau itu sebabnya, artinya kota paling mulia di sisi Allah adalah Mekah dan Madinah, karena di kedua tempat itulah Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal. Ketika nabinya ada di Mekah, Mekah jadi kota paling mulia. Ketika nabinya ada di Madinah, Madinah jadi tempat yang paling mulia. Sudah Nabi Muhammadnya wafat, kedua tempat itu menjadi tempat paling mulia. Kota Mekah sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad dan tinggalnya di sana serta mendapatkan wahyu pertama kali di sana. Sementara Madinah adalah jadi tempat hijrahnya Nabi Muhammad, kemudian tempat wafatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya guru kami Sayyidil Habib Umar mengatakan, ittafaq jami'ul ulama bi anna afdhalul biqa' 'alal itlaq ar-raudhah asy-syarifah. Seluruh ulama sepakat dari zaman sahabat sampai di zaman sekarang ini. Artinya kalau ada orang berpendapat enggak sama, bukan ulama. Sebab ulamanya udah sepakat semua. Dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ini, seluruh ulama sepakat bahwa tempat paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raudhatus Syarifah, adalah maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Nabawi. Makamnya Nabi Muhammad yang ada di Masjid Nabawi, tempat bersemayamnya tubuh Nabi Muhammad alaihi wasallam di Masjid Nabawi sana, di Raudhah Syarifah sana, itu bahkan lebih afdal hatta alal arsy wal kursi, mengalahkan arsy dan kursinya Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan Firdausul A'la. Makanya Bu, yang punya uang berangkat pergi ke Madinah, berangkat pergi ke Mekah, jangan jalan-jalan ke Singapura lagi, jangan jalan-jalannya ke Australia, New Zealand. Jangan jalan-jalannya ke tempat-tempat yang kamu kehilangan untuk bisa berada di tempat paling indah di atas muka bumi ini, yaitu Ar-Raudhah Asy-Syarifah, makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya emang gak ada uangnya Ustazah, nabung. Lagi pula teman-teman saya sekalian, urusan Mekah Madinah nih urusannya juga bukan hanya uang, tapi urusannya adalah panggilan. Kalau udah dipanggil sama Allah, kalau udah dijemput sama Rasulullah, orang bisa bilang apa, yang lain bisa bilang apa. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, selain daripada usaha. Nggak apa-apa kamu nabung setiap hari 5.000 perak, 5.000 perak misalnya gitu ya. Waduh, kapan kelarnya nih Ustazah nih? Nabungnya 5.000 perak doang tiap hari. Oh nggak apa-apa. Allah tuh seringkali melihat usaha. Allah seringkali melihat usaha, memandangnya usaha.
dan memberikan hasilnya. Jangan remehkan usahamu, nabung sama doa minta sama Allah agar disampaikan ke tempat yang terbaik. Kalau minta bakal dikasih, teman-teman, bakal dikasih. Saya minta berangkat haji dari umur saya 11 tahun. Gara-garanya kayak 10 tahunan gitu, saya udah minta diberangkatkan pergi haji. Dan itu mungkin agak aneh ya buat anak-anak umur segitu. Lu pernah gak denger anaknya umur 10 tahun, ya Allah berangkatkanlah saya berangkat pergi haji? Ini gak pernah ya Bu ya? Saya nih, gara-garanya satu hari saya mimpi naik ke atas menara. Saya SD itu ya, naik ke atas menara kemudian azan. Dari atas menara itu saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan saya ya, kalau mimpi kan gak ada hukum ya Bu. Saya azan dari atas menara sampai selesai. Pagi-pagi saya cerita sama abah saya. Abah saya bilang, oh itu artinya kamu akan naik haji di usia muda. Karena abah saya mentakwil seperti itu, saya jadinya doa, ya Allah berangkatkanlah saya pergi haji di usia muda. Saya doa-doa aja, gak peduli sama caranya. Saya gak peduli bahwa saya punya saudara 6 dan saya urutan kelima. Kalau abah saya berangkatin pergi haji kan yang gede duluan. Urutan saya ini kan berarti urutan yang kelima. Saya gak peduli itu. Saya mintanya sama Allah SWT. Subhanallah, saya berangkat haji di usia 20-an tahun. Bayarnya sangat murah. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 4 jutaan uang kita, karena berangkatnya dari Yaman. Berangkatnya dari tadi, ini pesawat sih saya waktu itu. Tapi murah banget karena semua tempat-tempatnya itu tempat menginap dan lain sebagainya disiapkan oleh para murid Habib Umar, donatur Habib Umar yang ada di sana gitu. Alhamdulillah. Ya teman-teman, urusan Mekah Madinah tuh doa-doa aja. Saya bahkan yang paling cepat haji di antara seluruh saudara-saudara saya. Waktu saya haji tuh abang saya nomor 1, kakak saya nomor 2, belum ada yang haji. Saya duluan. Kenapa gitu? Saya doa, saya minta dari sejak usia kecil. Jadi doa Bu, gak usah ribut-ribut mikirin cara. Ya Allah berangkatin saya pergi haji, tapi bayar kontrakan juga susah. Tapi listrik aja nunggak. Itu gak usah mikirin kamu. Urusan berangkat mah doa-doa aja gitu. Minnad du'a wa alaikal ijabah. Ya Allah dari kami urusannya adalah meminta, darimulah ijabahnya ya Allah. Allah tuh Bu kalau mengijabah sesuai dengan waktunya. Waktunya Allah sesuai dengan caranya Allah. Gimananya, kapannya, itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan yang dari Allah tuh selalu lebih indah, selalu paling tepat. Karenanya Mekah Madinah adalah tempat terbaik di atas muka bumi ini. Minta sama Allah agar kakimu disampaikan untuk berada di tempat-tempat tersebut insyaallah. Karat berulang-ulang insyaallah. Fi kulli sana. Insyaallah mudah-mudahan bisa nyampe ke sana setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah ini teman-teman sekalian, Allah bersumpah selalu dengan hal-hal yang terbaik di kelasnya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan kota yang disebut adalah kota Mekah, karena kota terbaik adalah kota Mekah. Ketika Allah bersumpah dengan nama gunung, kita tahu bahwa gunung yang dijadikan sumpahnya Allah adalah gunung terbaik. Wa turi sinin kata Allah, dan gunung Sinai. Gunung Sinai adalah gunung yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, haitsu kallamallahu fihi Musa
gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbincang-bincang dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah bersumpah dengan nama buah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattini wazaitun." Demi buah tin dan demi buah zaitun. Itu artinya buah paling mulia di sisi Allah. Dan silakan lakukan penyelidikan, pasti dua buah tersebut adalah dua buah yang paling banyak kemanfaatannya bagi umat manusia. Bukan, wah kenapa ya Allah sumpahnya pakai tin dan zaitun? Mungkin yang ada di Arab itu kali. Kalau ayatnya turun di Indonesia, wadurian, warambutan. Enggak teman-teman, enggak. Memang dua buah itu adalah dua buah yang paling afdal, tin dan zaitun. Dua buah yang paling banyak kemanfaatannya. Nah Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr, kata Allah, demi fajar, walayalil ashr, dan demi malam-malam 10, ay ashri dzulhijjah, 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari terbaik, malam-malam terbaik sepanjang tahun. Gimana perasaan? Biasa-biasa aja masih? Enggak dong. Kita tahu bahwa itu adalah malam-malam paling mulia di sisi Allah. Kita mesti pergunakan kesempatan ini untuk cari ridhonya Allah, cari rahmatnya Allah, cari kasih sayangnya Allah, cari pemberiannya Allah, cari ijabahnya doa, cari madad dari Allah Subhanahu wa taala, cari syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sangat perlunya kita sama pemberian dari Allah, sebab Allah kalau sudah memberi tidak ada sesiapa pun menghalangi. Sementara kalau Allah nggak mau ngasih, nggak ada siapapun bisa ngasih. Dan kalau saya sih kalau bicara tentang pemberian Allah, saya tidak terlampau tertarik pemberian-pemberian yang bisa diberikan oleh makhluk-makhluknya. Makanan, pakaian, uang, itu sesuatu hal yang bisa diberikan oleh makhluknya kepada sesama manusia. Tapi yang saya lebih tertarik adalah sesuatu hal yang tidak bisa diberikan oleh sama makhluk, yang bisa memberikannya hanya Khalik kepada makhluk. Apa itu? Cahaya dalam hatimu, akhlak yang mulia, rasa cinta, bersihnya hati, lapangnya jiwa, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, rasa cinta kepada kebaikan, hidayah, sehingga kamu tidak meninggalkan sholat malam, hidayah, hingga kamu tidak meminta kecuali kepada Allah, tawakal, hingga kamu tidak bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, dokter bisa ngasih kamu obat, tapi nggak bisa ngasih kamu kesehatan. Bukan begitu? Kehusyuan dalam sholat, keikhlasan dalam ibadah, siapa yang bisa ngasih? Kamu nggak bisa datang ke apotek kemudian bilang obat hasut dong. Hati saya ini gampang iri, dengki sama orang, coba dong saya diresepin obat. Ya bisa? Gak bisa. Saya kok susah ya mau cinta sama Nabi Muhammad. Boleh ada formulanya gak? Gak bisa teman-teman. Hati saya kok gampang merasa sempit ya, tolong dong saya dioperasi kayak apa diapain biar hati saya lebih lebar. Bisa begitu? Gak bisa. Belum lagi ampunan, iman, yakin, sabar, syukur, pemberian-pemberian semacam ini. Siapa yang dapat memberikannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya teman-teman saya sekalian,
Saya sangat tertarik sama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, sebab saya tahu apa yang tidak bisa saya dapatkan dari manusia, bahkan yang tidak dapat saya usahakan dari diri saya sendiri akan dapat diberikan Allah, terutamanya pada 10 malam yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan siap-siap tuh kalau mau lebaran urusan ketupat, opor. Jangan. Kita juga mesti siap-siapin di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Insya Allah. Wal fajr di ayat sebelumnya, demi fajar. Fajar apa ini? Ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai fajar ini fajar apa? Bukan fajar sembarang fajar. Saya nggak lagi pantun ini ya. Ntar disauti lagi. Bukan fajar sembarang fajar. Cakep. Iya. Teman-teman sekalian sekalian, fajar yang ini nih pakai alif lam ta'arif, artinya adalah demi fajar itu. Artinya fajar itu bukan kapan-kapan fajar aja, bukan. Teman-teman sekalian, fajarnya itu bukan setiap fajar gitu berarti masuk, enggak. Fajarnya ini adalah fajar tertentu karena ada alif lamnya di situ. Namanya alif lam ta'arif. Yang belajar nahwu ngerti nih. Yang enggak belajar kayak kebanyakannya udah aja. Artinya di situ tuh kalau dalam bahasa Inggris kayak di awalan kalimat yang artinya menjadi sesuatu yang tertentu, itu aja gitu. Demi fajar yang itu. Fajar apa itu yang dimaksud? Ada perbedaan beberapa ulama mengartikan ayat ini. Ada yang mengatakan ay fajr wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fajar hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bersama dengan lahirnya berarti 12 Rabiul Awal. Fajar 12 Rabiul Awal. Sebab bersama dengan lahirnya lahir pula lah segala kebaikan. Sebab bersama dengan lahirnya lahir pula lah hidayah. Sebab bersama dengan lahirnya lahir pula lah cahaya. Yang katanya Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaa binurikal ufuku wa nahnu fi hadzal diya sublar rasyadin nahtayyu. Engkaulah wahai Nabi Muhammad yang ketika lahirmu gegap gempita alam semesta dengan cahaya. Cahaya dari ufuk barat hingga ke timur. Cahaya dari timur hingga ke barat, utara, ke selatan. Seluruh penjuru semesta cakrawala dipenuhi dengan cahaya. Wa nahnu fi hadzal, dan kami umatmu wahai Rasulullah kebanjiran terbiaskan dengan indahnya cahaya. Wal fajr ay fajri wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi fajar yaitu fajar hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi itu lahirnya wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, sesaat menjelang fajar. Jadi begitu Nabi Muhammad lahir, gak lama fajarnya menyingsing. Kayak lagi jadi isyarat bahwa fajar yang ini nih, fajar yang lahir sekarang ini, fajar yang tak akan pernah tenggelam. Ia adalah cahaya yang tidak pernah sirna. Teman-teman sekalian, itu pentafsiran para ulama. Ada satu lagi pentafsirannya, wal fajr ay fajri yaumi Arafah, demi fajar yaitu fajar hari Arafah. Dan ini banyak diambil sama para ulama-ulama karena memang nyambung sama ayat yang sesudahnya, walayalil ashar, dan demi malam-malam 10 ay ashri dzulhijjah, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah, di mana hari Arafah terletak pada tanggal 9-nya.
Jadi dari ayat ini para ulama mengisyaratkan bahwa afdalul ayyam, hari paling mulia sepanjang tahun, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Mudah-mudahan sehat afiat panjang umur, bisa ketemu sampai hari Arafah, insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, meskipun juga sebagian dari para ulama-ulama yang lain mengatakan, diantaranya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mengatakan, beliau mengatakan aktsarul ulama, kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya afdalul ayyam fis sanah, hari terbaik sepanjang tahun adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Akan tapi saya punya pendapat bahwa afdalul ayyam fis sanah yaum wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari lahirnya Nabi Muhammad, tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa gitu? Sebab alaihil madar. Kata beliau, semua hari-hari yang mulia dilandasi dari hari lahirnya Nabi Muhammad. Andai tidak karena Nabi Muhammad, 9 Dzulhijjah hari Arafah enggak jadi hari Arafah. Andai tidak karena Nabi Muhammad, enggak akan ada Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah pemberian Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena doanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdoa, ya Allah kasihan umat saya ini umur pendek-pendek, ntar gimana dong di akhirat, amal ibadah mereka juga sedikit, jadinya masuk surganya paling belakangan. Nabi berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah kemudian mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah di sana buat umatmu nih, wahai Nabi Muhammad, satu malam ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah, berlipat ganda, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 82 tahun. Jadi ibadah semalam aja kehitungnya 82 tahun lebih. Untuk melipat-lipat gandakan amal ibadahnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau enggak karena Nabi Muhammad, kita enggak punya Lailatul Qadar. Kalau enggak karena Nabi Muhammad, kita enggak punya nih waktu-waktu yang mulia, kemuliaan yang Allah SWT berikan. Katanya beliau, karena itu saya berpendapat bahwa hari paling mulia sepanjang tahun adalah hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Baru kemudian hari Arafah. Itu pendapatnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Banyak pendapat yang lainnya mengatakan bahwa hari paling mulia sepanjang tahun adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Jangan sampai kemuliaannya nggak kita dapetin. Karena nih saya ceritain. Ada seorang ulama, saya nggak ingat pastinya, orang soleh lah gitu ya, lagi cukuran. Dengerin nih, kelihatannya kayak nggak penting tapi penting. Kelihatannya kayak usah cerita apaan sih gitu, tapi dengerin karena ini hikmah yang sangat besar. Ada orang cukuran, seorang ulama, dia lagi cukur, terus si tukang cukurnya bilang, Syekh, kalau menurut saya ya, saya tuh rada kurang percaya sama Allah, katanya Maha Rahman, Maha Rahim, tapi kok banyak pengemis, banyak orang gak makan. Katanya Allah memberi rezeki, tapi kok banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang yang menderita. Katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kenapa kok banyak orang-orang kayak gitu? Jadi menurut kamu gimana? Ya saya gak percaya lah. Gak percaya gimana? Gak percaya sama Allah? Kayak gak ada kali Tuhan tuh ya Syekh. Kalau ada Tuhan kayaknya gak bakalan ada orang miskin, gak ada bakalan orang kelaparan, gak ada bakalan orang kesusahan, menderita gitu. Oh gitu? Iya Syekh. Ulama yang diem aja. Habis itu udah selesai cukuran, dia keluar.
keluar ada pengemis rambutnya gimbal, ada penggembel di jalanan rambutnya gimbal. Dia bilang, Pak ikut saya yuk Pak, ntar saya bayar Bapak. Ikut itu, kasih duit, bayar, ikut sama sini. Terus dia teriak di depan tempat cukur tadi tuh. Dia bilang, menurut saya tukang cukur nggak ada. Tukang cukurnya keluar, apaan Syekh? Menurut saya tukang cukur tuh nggak ada. Ada kok di saya tukang cukur. Nggak, saya nggak percaya. Ya gimana sih, saya juga tadi kan udah saya cukur. Enggak, menurut saya nggak percaya, saya ada tukang cukur. Nih nyatanya ada orang kepalanya gimbal, rambutnya gimbal, cukur alisnya nggak jenggotnya, kumisnya panjang, nggak jelas, nggak terawat, rambutnya gimbal begini nih. Dia bilang, berarti nggak ada tukang cukur nih. Ada, saya ada. Lah kok ada orang kayak begini? Kalau emang tukang cukurnya ada, mestinya nggak ada nih orang kayak begini. Tukang cukurnya bilang, ya soalnya dia nggak datang ke saya. Kata syekh tersebut, itu dia masalahnya Pak. Kenapa ada orang susah padahal Allah ada? Kenapa ada orang kehidupannya menderita padahal dia punya Allah Zat yang Maha Penyayang? Karena mereka enggak datang kepada Allah Tuhan. Tanggal 1 sampai tanggal 10-nya banjir cahaya turun dari atas langit sana. Banjir rahmat turun dari atas langit sana. Banjir pemberian dari Allah SWT. Tapi kalau kamu gak ada perubahan, kalau kamu tidak melakukan apapun dari kebaikan, kalau kamu gak datang kepada Allah SWT, gak ada yang bisa kamu dapatkan juga. Kamu gak dapat apa-apa juga. Sama, walaupun gembel tadi ini ada di depan rumahnya tukang cukur, kalau nggak dia masuk, kalau nggak dia minta tolong, kalau dia nggak datang kepada sang tukang cukur, nggak ada artinya apa-apa. Rambutnya akan tetap panjang, kumisnya, jenggotnya akan tetap tak terurus. Masalahnya ada pada iqbal, pada datangmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudariku sekalian, datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Saya baca di surat As-Saffat mengenai hari-hari Dzulhijjah ini, mengenai kejadian Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Allah Ismail. Allah awali dengan ucapannya Nabi Allah Ibrahim di ayat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim bilang sebelumnya, ayat 99, katanya Nabi Allah Ibrahim, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ayatnya diawali dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim, waqala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi, aku adalah orang yang selalu berjalan, yang sedang berjalan menuju Allah. Aku adalah orang yang sedang datang menuju Allah. Zahid, aku adalah orang yang sedang berangkat menuju Allah. Kita perlu segera berangkat menuju Allah, menuju keridhoannya, menuju kasih sayangnya. Dan kalau bukan sekarang, saat hidupmu di atas muka bumi ini, menurutmu kapan lagi? Kalau hari-harimu cuma berisi dengan pikiran tentang pekerjaan, pikiran tentang gajian,
Pikiran tentang uang lagi. Pikiran tentang jodoh lagi. Pikiran tentang urusan dunia. Besok pakai baju yang mana? Hari ini kepengen beli tas yang baru. Besoknya kepengen beli bedak yang baru. Kapan waktunya sale di Shopee? Kalau setiap hari urusanmu adalah urusan-urusan yang seperti itu, kapan waktunya kamu mulai berangkat menuju Allah? Jangan sampai nyesel. Di saat datang waktunya kamu harus menghadap kepada Allah, ternyata kamu masih sangat jauh darinya. Kapan mau larinya? Kapan mau mulai berangkatnya? Kalau udah datang ajal, orang-orang hanya akan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin lagi saya di dunia ya Allah. Saya akan segera menyusuli amal-amal perbuatan saya yang terlewat. Kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Enyahlah kamu, jauhlah kamu dariku, jangan ajak bicara aku lagi. Sudah bukan waktunya. Kalau kamu mau ngajak bicara Allah, kalau kamu mau datang pada Allah, datanglah sebelum ajal datang menjemput. Sekarang waktunya, sekarang saatnya. Banjir pahala segera akan datang. Turun hujan cahaya dari Allah. Gak kepengen hati kamu jadi hati yang bercahaya. Dengannya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dengannya kamu ngerti rasa yang seharusnya kamu rasakan. Kita nih terkadang urusan rasa aja suka salah-salah. Yang mestinya disesali malah dibanggakan. Yang semestinya dibanggakan malah disesali. Seneng banget aku habis mendamprat suami aku. Hal-hal yang seharusnya kamu sesali malah kamu banggakan. Dia sekarang udah gak berani lagi deh sama istrinya. Itu kan hal yang seharusnya kamu sesali, teman-teman. Bukannya kamu malah membanggakannya gitu. Betapa banyaknya hal-hal yang kita ini salah rasa, salah mengolah rasa. Seharusnya bikin bangga malah kita sesali. Seharusnya kita sesali malah kita banggakan. Ada banyak banget. Seharusnya kita syukuri malah kita nyesel. Yang seharusnya kita nyesel malah kita syukuri. Ada banyak hal yang seharusnya bikin kita sedih, kita malah seneng. Yang seharusnya bikin kita seneng malah kita sedih. Ini kita nih ngolah rasa aja gak pinter. Gak pinter ngolah rasa. Kenapa gitu? Iya banget loh Ustazah, kenapa ya? Karena hati kita kurang cahaya. Hati kita kurang cahaya. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita kehilangan 2 rakaat salat sunnah fajar, qobliyah subuh, biasa-biasa aja. Giliran duit kita hilang 50.000 doang, kita nyesel-nyeselnya luar biasa. Ini kan rasanya salah-salah. Rasanya salah-salah. Padahal Nabi Muhammad bilang tuh 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apakah menurutmu 50.000 uang mau lebih baik daripada dunia dan seisinya? Kan enggak. Biar hati kita ngerti, paham, perlu punya cahaya. Perlu punya cahaya. Biar kita
kita punya cahaya di mata, punya cahaya di telinga, kita tahu apa yang mesti kita dengerin, apa yang mesti kita lihat. Yang nggak mesti kita lihat, kita nggak lihat. Yang nggak mesti kita dengerin, kita nggak perlu dengerin. Kita perlu cahaya, mencahayai lisan kita, biar kita ngerti ngomong yang tepat pada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Betapa seringnya lisan kita salah-salah, betul? Betapa seringnya kita ngomong yang salah, atau ngomongnya benar tapi bukan kepada orang yang tepat, sehingga jadi salah juga. Atau ngomong benar sama orang yang benar tapi bukan pada waktu yang tepat, jadi salah juga. Betapa susahnya nih buat meluruskan lisan aja. Karenanya lisan kita perlu punya banyak cahaya, memandu kita untuk bisa selalu berbicara yang tepat pada waktu yang tepat dengan bahasa yang tepat. Perlu banyak cahaya. Mintanya sama siapa? Sama pemilik cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurus samawati wal ardh, cahayanya langit dan bumi. Ama deketin yang paling banyak dapat cahayanya Allah. Kita kan kayak gitu, kalau pengen berada di tempat terang, kita deketin orang yang punya cahaya yang paling terang, kan gitu ya. Dan orang yang punya cahaya paling terang adalah bagindamu, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah adalah 10 pertama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar, datang. Bawa hati yang benar, bawa niat yang lurus untuk bisa menggapai karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Ngapain aja? Sekurangnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan pada 10 yang pertama ini. Yang pertama, banyakin puasa. Kalau bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 bagus. Kalau nggak bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa 3 hari. Ambil Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi jangan tinggal puasa tanggal 9-nya, tanggal 8 dan 9-nya. Dan kalau nggak bisa puasa 3 hari, ya 8, 9 sama tanggal 1-nya misalnya ngambil tanggal 1 atau tanggal yang lain deketan berurutan juga bagus gitu ya. 7, 8, 9. Oh nggak bisa 3 hari, 2 hari, 8, 9. Kalau nggak bisa 2 hari juga, sekurangnya jangan tinggalin tanggal 9. Tanggal 9-nya namanya hari Arafah. Itu adalah afdol siam sunnah diwalasa. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa hari Arafah sama tambah puasa hari Asyura, 2 puasa itu adalah 2 hari puasa yang bahkan diperkenankan istri berpuasa tanpa izin suaminya. Sebab puasa sunnah itu gak boleh bagi seorang istri yang suaminya di tempat, khawatir mengurangi hak suaminya terhadap dirinya. Karena kan kalau suami kan, kalau istri puasa kan suami gak bisa hubungan intim ya. Nah, karenanya istri itu kalau mau puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan, qadha Ramadan, di hari-hari yang belum mendesak, kayak sekarang ini kan waktunya masih longgar kan, itu nggak boleh istri melakukan puasa tersebut tanpa izin suaminya. Harus dengan seizin suaminya. Jangan sampai suami deketin, maaf saya puasa,
Tara lagi deketin, saya lagi head. Tara lagi deketin, saya puasa. Bukannya kemarin kamu head, tadi malam kamu suci, ya sekarang saya puasa. Gak boleh itu. Karena Allah tuh gak mau kita nyari akhirat dengan mengurangi hak seseorang. Gak boleh. Bagi istri itu puasa sunnah gak jadi sunnah selagi suaminya memang ada di tempat dan memungkinkannya untuk mendekati istrinya. Kalau kita tahu memang suami kita lagi keluar kota biasa berapa hari gitu, ini suaminya lagi haji nih, dia mau puasa pakai izin lah, ngapain? Mau pamer? Enggak ya, maksudnya izin puasa bagi seorang suami itu agar tidak mengurangi haknya suami kepada dirinya. Puasa hari Arafah itu adalah puasa yang boleh istri berpuasa tanpa izin suaminya. Kenapa gitu? Dari pentingnya, mulianya puasa itu, suaminya juga mestinya puasa gitu. Nah, ngapain dia deketin bininya? Dia juga mestinya puasa. Puasa hari Arafah ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, inna shaum yawm Arafah yukaffiru dzunub as-sanah wa dzunub as-sanatil ati. Sungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa tahun yang sekarang. Jadi kan kita kan ada bulan Dzulhijjah ini kan bulan ke-12. Artinya dari awal tahun ini adalah akhir tahunnya. Kata Nabi Muhammad, puasa hari Arafah ngapusin dosa tahun yang ini, yang kita sekarang sedang ada di bulan ke-12-nya, sama tahun yang akan datang. Karena kan beberapa hari kemudiannya masuk tahun baru kan. Ini tahun yang akan datang juga udah dapat ampunannya. Apa maksudnya dapat ampunan? Bukan berarti udah dapat ampunannya berarti nggak apa-apa nih bikin dosa, udah diampunin ini. Nggak gitu maksudnya. Akan tapi artinya adalah bahwa orang kalau diterima puasa hari Arafahnya akan terjaga jauh dari dosa di tahun yang akan datang. Saya kok puasa hari Arafah tapi kok saya bikin dosa gampang aja ya. Hati-hati, bisa jadi artinya bahwa puasa hari Arafahmu gak diterima sama Allah. Teman-teman sekalian, kemudian Sayyidina Ibnu Abbas juga meriwayatkan, mengatakan, kata beliau, ini hibrul ummah ya, Sayyidina Ibnu Abbas ini tintanya umat Islam. Ada banyak ilmu-ilmu ajaib yang kita dapat dari Sayyidina Ibnu Abbas. Kata beliau, kalau Nabi menjanjikan akan diampuni untuk dosa di tahun yang akan datang, artinya bisa jadi kabar gembira bahwa orang yang puasa hari Arafah umurnya masih akan panjang sampai ketemu tahun depan. Karena kan udah ada jaminannya tuh. Siapa yang puasa hari Arafah, dia bakal diampuni dosanya tahun ini sama tahun yang akan datang. Nah kan gak mungkin Allah bilang gitu padahal tahun yang akan datangnya dia udah gak ada gitu. Jadi kata Sayyidina Ibnu Abbas, insya Allah jaminan buat orang yang, insya Allah kabar gembira bahwa orang yang puasa hari Arafah insya Allah masih akan panjang sampai ketemu tahun depan. Ustazah, saya pas hari Arafah lagi menstruasi. Ya siap-siap aja kalau gitu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Biar bisa jalanin ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang paling indah. Amin ya rabbal alamin. Puasa hari Arafah. Kalau tanggalannya beda-beda, saya sampaikan nih biar nggak bikin bingung, biar orang nggak bingung tiap tahun kayak bingung mulu, ya ilmunya biar jadi cahaya, bikin kita nggak bingung-bingung lagi insyaallah. Teman-teman sekalian, kalau urusan tanggal kita harus ikut sama tempat di mana kita berada. Sama halnya dengan urusan waktu pokoknya. Mau tanggal, mau jam, itu urusannya harus mengikuti tempat di mana kita berada. Kayak sekarang nih. Kita nih jam 11 masih masuk waktu duha.
belum duhur, apalagi asar. Tapi di tempat yang lain, kayak kemarin di Australia, ini sekarang udah jam 2. 3 jam perbedaan lebih cepat. Di Jepang 4 jam lebih cepat, artinya udah jam 3. Kalau saya nggak salah ingat ya. Dan di New Zealand ini sudah jam 4, karena perbedaannya 5 jam lebih cepat mereka daripada kita. Artinya orang-orang di New Zealand sudah sholat asar sekarang. Orang-orang di Australia sudah sholat duhur sekarang. Artinya lagi, ini kalau sama orang di Mekah atau di Mesir, itu mereka 5 jam, kalau di Mekah 4 jam lebih akhir dari kita. Sekarang kita jam 11, mereka jam 7 pagi. Yang di Mesir mereka jam 5 pagi. Begitu kan? Jam 5 pagi. Baru sholat subuh, teman-teman. Di negara-negara yang lain bahkan ini sudah ada yang masih baru malam. Sekarang ini ada yang isya, ada juga yang maghrib. Sehingga sekalian saya muliakan, dan sekarang ini kan ya, orang kalau Zoom meeting, saya sering punya kajian Zoom dengan teman-teman di luar negeri. Itu di saat saya mengisi kajian ba'da asar, merekanya udah pada sholat isya. Saya nggak bisa bilang sama mereka, ngapain kamu udah sholat isya? Nah sekarang baru asar? Nggak bisa begitu, sebab mereka di sana memang sudah isya, udah masuk isya gitu. Semua beribadah sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah bicara tentang hilal, terkadang tanggal 1 masuk hilal, di kita nih bulannya masih belum nyampe, belum ada. Di saat kita masuk malam tersebut tuh bulannya belum ada. Nah tapi 4 jam kemudian bulannya udah mulai ada, dan itu udah mulai terlihat untuk negara-negara yang lebih belakang daripada kita. 4 jam kemudian bulannya mulai terlihat di negeri Arab. Jadi kita udah malam 1 apa belum tuh malam? Belum lah. Tapi mereka sudah malam 1 gitu. Jelas? Karenanya itu kenapa kita kalau urusan tanggal, kita liatin hilal. Kita liatin hilal yang ada di langit udah keluar apa belum. Kalau hilalnya belum keluar, ya udah kita nggak usah puasa atau kita nggak usah lebaran, kan begitu ya. Nah kalau ternyata di Saudi Arabia sana itu sudah mulai kelihatan, artinya mereka udah puasa atau mereka udah lebaran gitu kan, ya udah mereka ikutin sama jam mereka. Jangan kemudian kita ikutin sama jam dia gitu. Ustazah saya boleh nggak Ustazah lebaranan karena saya ikut sama yang ada di Arab Saudi? Boleh kalau kamu lagi ada di Mekah. Tapi kalau kamu lagi ada di Ciputat, kamu ada di Tebet, ada di Hang Tua, Hang Jebat, kamu ikutin waktunya Jakarta, waktunya Indonesia. Hilalnya belum kelihatan, ya udah kita ikut aja sama yang punya teropong. Pemerintah yang punya teropong ngeliatin, oh hilalnya belum naik, hilalnya belum ada, ya udah nggak usah puasa. Jadi urusan tanggalan ini nggak usah bingung-bingung, ikut aja sama yang diumumkan sama pemerintah. Namun yang pasti kita akan berlebaran pada tanggal 17 Juni. Kalau lebarannya tanggal 17 Juni hari Senin, berarti kita puasa Arafahnya tanggal 16. Nggak usah bingung-bingung, walaupun misalnya yang haji udah pada lebaranan hari Minggu itu misalnya ya. Nah, nggak usah ikut sama yang di sana, kita ikut sama waktu kita yang ada di sini. Jadi tanggal 17 Lebaran, tanggal 16 Arafah, tanggal 15-nya Tarwiyah.
Puasa itu tanggal 15 sama tanggal 16. Kalau mau biar dapetin pahala lebih, biar lebih banyak puasanya, awalin dari tanggal 14 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mau lebih banyak lagi, awalin dari hari Kemis. Jadi dapat Kemis, Jumat, Sabtu di bulan-bulan mulia, itu juga ada pahala yang luar biasa. Dan dapetin tanggal 16-nya itu hari Arafah, 16 Juni sama dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Dapetin itu semuanya tuh. Kalau kita bisa puasa dari mulai Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, kemudian tanggal hari Seninnya yaitu hari Lebaran. Kalau hari Lebaran kita haram untuk berpuasa. Kamu kok gak makan kurban? Ya saya puasa. Gak bisa ya. Hari Lebaran Idul Adha ini bahkan puasanya, haram puasanya panjang sampai dengan 4 hari. Dari hari Lebaran Idul Adha sampai 3 hari tasyrik. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari kamu makan, hari kamu minum, hari kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari tasyrik kita enggak boleh berpuasa karena itu adalah waktunya makan minum. Nah, ini enaknya nih ibadah. Enaknya jadi orang Islam nih. Kita puasa berpahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad, menjalankan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lapar berpahala. Kita di hari Lebaran kita kenyang, makan kurban, kita kenyang, makan nasi dan seterusnya, kita juga berpahala. Kalau kita meniatkannya sebagai hari ini adalah hari yang diharamkan puasa, maka saya makan. Besokannya juga gitu. Nih hari kita nggak boleh puasa nih, yuk kita makan, yuk kita kurban, yuk kita masak, yuk kita makan-makan. Ini teman-teman, kita lapar berpahala karena menjalankan sunnah, kita kenyang berpahala juga karena menjalankan sunnah, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa pada hari-hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik itu pula lah kita disunnahkan untuk berkurban selain daripada hari Idul Adha-nya. Ma min amalin ahabbu ilallahi an yu'bad fi yawmin nahar afdal min iraqatid dam. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada perbuatan yang lebih Allah sukai untuk dilakukan seorang hamba pada hari raya Idul Adha lebih daripada mengalirkan darah kurban. Kurban apa Ustazah? Unta. Kita kagak ada unta Ustazah kecuali di kebun binatang. Oke, jangan ngambil unta di kebun binatang ya. Kurban sapi. Sapi ini bisa untuk 7 orang dewasa. Kemudian kalau sapi nggak mampu atau nggak ada 7 orang yang bisa bergabung untuk sapi, bisa juga kamu sembelih kambing. Ayam boleh nggak ayam? Ayam enggak ya, nggak masuk ayam. Kecuali menurut pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas yang memperbolehkan kurban ayam. Sayyidina Ibnu Abbas memperbolehkan kurban ayam berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad nanya sama para sahabatnya. Ini nanti akan saya sampaikan dengan jelas ini ya, biar nggak salah paham. Atau Ustaz Halimah boleh kurban ayam? Nah ini bahaya nih. Bahaya. Saya takut tar besok-besok masjid selain ada kambing ada ayam juga. Ini kenapa nih ada ayam banyak di sini nih? Minta tolong dipotongin. Mau kurban ayam. Kata Ustaz Halimah boleh. Ini kan jadi fitnah ya itu ya. Dengarkan dengan baik. Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan, boleh dirujuk di kitab I'anatul Talibin bab udhiyah. Beliau mengatakan bahwasanya diperkenankan kurban ayam.
Berdasarkan dengan hadis, satu waktu Nabi Muhammad SAW di hari Idul Adha bertanya kepada para sahabatnya, kamu udah kurban? Udah Rasul, unta. Kamu udah Rasul, kambing. Tanyain tuh sahabat-sahabat tuh udah pada kurban. Sampailah kepada Sayyidina Bilal, kamu Bilal udah Rasul, ayam. Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad ketawa gitu. Dari situ Sayyidina Ibnu Abbas bilang, oh berarti ayam boleh tuh, gitu. Tapi para sahabat melihatnya Nabi tuh senyumnya tuh senyum kayak yang, iya udah deh buat Bilal, nggak apa-apa deh gitu. Senyum-senyum maklum itu loh, yang artinya tuh kalau buat orang lain ya nggak boleh gitu, buat Bilal aja tuh boleh. Nah kan kita juga ada nih di antara kita yang kayak Bilal, yang memiliki keterbatasan secara finansial. Artinya kalau kamu masih bisa kambing, kenapa ayam? Gitu kan? Nah, tapi kalau kamu misalnya, aduh nungguin bisa kebeli kambing nih kapan tahu ya. Ya udahlah sekarang sanggupnya beli ayam, beli aja. Niat kurban atau sekurangnya niat belajar kurban. Tapi jangan dipotong di masjid. Cukup di dapur rumahmu aja. Tadi ya, biar nggak jadi fitnah, biar nggak jadi pertanyaan orang-orang gitu. Dan juga saran saya, kalau kamu kurbannya itu kurban ayam, kamu mau bagi-bagi ke tetangga, masak aja. Dimasak dulu jadi opor, baru kamu bagiin tetangga. Sebab kalau enggak tetangganya bingung, daging apaan ini ya? Saya kok kurban dikasihnya apaan ini, daging apa ini putih-putih gini. Nah itu juga bisa jadi fitnah. Jadinya silahkan dimasak, dibagikan dalam keadaan matang. Padahal sebenarnya kurban itu bagusnya dibagi dalam keadaan mentah. Berbeda dengan akekah. Kalau akekah itu bagusnya dibagikan dalam keadaan matang. Kalau kurban bagusnya dibagi, kurbannya yang didatangkan ke rumah orang. Kalau akekah bagusnya orangnya diundang untuk makan daging akekah. Jelas? Kalau akekah bagusnya dibagi dalam keadaan matang, dimasak agak manis agar anak tersebut tumbuh dengan akhlak yang manis, senyum yang manis, ibadah yang manis, gitu ya, dengan kehidupan yang manis. Insya, jangan kemanisan ntar diabetes. Dimasak dalam keadaan manis. Dan kalau akekah sebaiknya kamu ngomong sama tukang potongnya, ini daging akekah. Ini sebaiknya ya. Kalau saya sampaikan sebaiknya tuh nggak wajib. Jadi kalau dibalik juga nggak apa-apa. Akekah dibagi dalam keadaan mentah, nggak apa-apa. Daging kurban dibagi dalam keadaan matang, nggak apa-apa. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah kesunahannya, baiknya, afdolnya, sunnahnya. Ya, kurban dibagi dalam keadaan, kurban dibagi dalam keadaan mentah, akekah dibagi dalam keadaan matang. Kurban sunnahnya didatangkan kepada rumah orang-orang, dibagi ke rumah orang-orang. Kalau akekah sunnahnya orangnya yang datang, artinya kita menjamu orang untuk makan akekah. Karenanya kan ada banyak orang tuh bikin akekahan, undang-undangin orang datang ke rumah gitu kan. Itu. Kalau kamu potong dagingnya itu adalah daging akekah, sampaikan kepada tukang potongnya. Mudah-mudahan tukang potongnya ngerti. Daging akekah itu jangan dipotong di tengah-tengah, sebaiknya tidak dipotong di tengah-tengah ruas tulang. Akan tetapi dipotong di persendian-persendiannya. Dipotongnya tuh di batasan-batasannya gitu, nggak di tengah-tengah tulangnya. Paham maksud saya? Kalau daging kurban kan satu kaki itu kan
dari dengkul ke bawah kan dipotong jadi banyak kalau kurban, ya. Tapi kalau akikah nggak gitu. Kalau akikah dibiarkan satu kaki itu, satu ruas kaki itu dibiarkan seperti itu gitu. Waktu pemotongannya. Nah kalau waktu pemasakannya sih silakan aja gitu. Tapi waktu pemotongannya tuh kayak gitu. Katanya para ulama tafaulan, nyari berkah, mudah-mudahan dengan cara itu anak kita juga sepanjang hidupnya nggak kena patah tulang, nggak kena masalah-masalah urusan. Jelas sampai sini? Dengerin, saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, yang saya baru dapat ilmunya nih beberapa waktu yang lalu. Simak dengan baik. Semua yang saya sampaikan penting sih ya. Cuman ada hal-hal yang kamu kayak perlu garis bawahi deh gitu. Teman-teman saya sekalian, akikah itu adalah kesunahan. Hukumnya sih sunnah memang, tapi sunnah yang sangat kuat. Kalau kamu mampu jadi setengah wajib gitu. Saya nggak bisa bilang wajib karena memang tidak demikian hukumnya. Tapi jangan sampai kamu tinggalkan kalau kamu memang mampu. Punya anak laki-laki 2 ekor kambing, kamu kurbankan, kamu potong. Punya anak perempuan 1 ekor kambing. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan satu kajian dari seorang pembicara yang juga psikolog ya, Dr. Aisyah Dahlan. Boleh dirujuk tuh di video beliau ya. Dia bilang dia itu sudah menangani kasus anak-anak nakal dari sejak tahun 98 atau 89 gitu. Pokoknya udah banyak tahun. Anggaplah 98, yang artinya udah 30-an tahun beliau menangani kasus anak-anak nakal, anak-anak bermasalah. Bermasalahnya dari mulai narkoba, zina, kekerasan, minuman keras dan sejenisnya, perjudian, perampokan, pencurian, macem-macem nih urusannya. Anak-anak bandel, pergaulan bebas, ya kan? Yang sekarang banyak marak juga LGBT. Dia bilang dari anak-anak bandel-bandel itu ada yang mudah penanganannya, ada juga yang sulit penanganannya. Nah, terhadap anak-anak yang sulit penanganannya, dia tanya sama orang tuanya. Dr. Aisyah Dahlan tanya kepada orang tuanya. Dia bilang, anakmu udah diakikah apa belum? Dan mayoritas di atas 90% orang tuanya mengatakan belum pernah diakikah. Kata beliau, kenapa akikah ngaruh sama anak? Sebab setiap anak, setiap manusia tuh lahir punya naluri binatang. Kita tuh ketika sama Allah diperintahkan buat akikah, Allah seakan meminta kepada para orang tua untuk sembelihlah naluri kebinatangan anakmu dengan kamu menyembelihkan kambing untuknya. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan urusan akikah, kullu mauludin merhunah biaqiqatih, setiap anak yang lahir tergadai sampai dibayarkan akikahnya. Anakmu tuh tebus dengan cara kamu bayar akikah. Selagi belum kamu tebus, anak kamu tuh naluri kebinatangannya masih banyak, masih besar, sehingga akhirnya sulit untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Ada banyak monyetnya, ada banyak auzubillah babinya, ada banyak anjingnya gitu loh. Dalam diri anakmu itu naluri kebinatangannya masih besar. Itu sebabnya kamu perlu untuk alirkan darah hewan yang memang diperintahkan Allah, yaitu kambing 2 ekor bagi anak laki-laki, 1 ekor bagi anak perempuan. Kenapa?
Karena naluri kebinatangan anak laki-laki jauh lebih besar daripada naluri kebinatangan anak perempuan. Kita semua tahu anak perempuan lebih mudah dijaga daripada anak laki-laki. Coba diingetin, anak-anak muda pernah diakekah apa belum? Saya bahkan pernah sarankan, kalau kamu punya anak bandel banget, ulangi deh akikahnya. Udah pernah Ustazah ulangi coba. Saya nggak tahu mungkin waktu itu kenapa kamu titip terus orangnya nggak jalanin atau gimana, kita nggak paham. Tapi cobalah ulangi lagi. Sembelihkan untuknya 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Indah bukan Islam? Luar biasa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, termasuk dirimu. Ustazah, saya kok bandel nggak selesai-selesai. Kali-kali saya belum diakekah ya Ustazah, orang tua saya. Bisa jadi. Coba tanya sama orang tuanya. Udah meninggal, ya udah deh hati-hati aja, akekahin lagi aja. Boleh Ustazah, boleh. Asalkan nggak usah ngundang orang. Nanti datang ya hari Senin akekahan di rumah saya. Oh, siapa yang baru lahir? Saya. Nggak usah ngundang orang, bikin orang bingung ya. Kalau kamu belum diakekah, misalnya, atau kamu mau mengakekahkan anakmu sementara anakmu sekarang udah besar, ini waktunya nih, datang kurban sekalian aja. Kan jadi nyaru tuh kan. Kamu niatkan akekah, jadilah tuh. Penyembelihannya kan yang penting. Penyembelihannya jatuhlah sebagai sembelihan akekah. Ya urusan dagingnya kemudian dibagikan apa segala macem, ya kita terlewat beberapa sunnah, tapi ya jauh lebih baik daripada tidak diakekahkan, yang kelewat sunnahnya aja, perkara-perkara yang sunnah. Begitu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jalanin nih kesunahan-kesunahan yang datang di hari-hari mulia ini. Kapan waktu masuknya akekah? Masuk waktunya akekah. Oh ya akekah. Kalau akekah dari mulai awal kelahiran sampai waktu yang tidak terbatas. Ya, mau anaknya umur udah 23 tahun kalau baru sanggup akekah ya udah akekahin aja. Enggak apa-apa. Gak ada batas waktu. Karena sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsih. Dulu Nabi Muhammad alaihi wasallam mengakekahkan diri beliau sendiri. Memang belum ada akekah kan zaman lahirnya Nabi. Ya, Nabi udah dewasa gitu, udah datang Islam, mengakekahkan diri beliau sendiri. Jadi gak apa-apa ya, gak ada batas akhirnya akekah itu. Tapi batas awalnya adalah sejak kelahiran. Jadi kalau misalnya anaknya belum lahir, nggak boleh kamu akekahin. Ini masih 7 bulan sih Ustazah, tapi ini kan datang Idul Adha nih biar sekalian. Jangan. Anaknya belum lahir belum boleh. Kalau kata dokternya udah ketahuan kok Ustazah laki perempuannya, ya udah. Tapi belum masuk waktunya akekah. Jadi akekahin sesudah anak tersebut lahir. Hari pertama kelahiran Ustazah boleh, udah mulai masuk. Pokoknya asal begitu datang anaknya, begitu lahir anaknya udah boleh diakekahkan. Meskipun sebaiknya nunggu sampai hari ke-7 kelahiran. Hari ke-7, bukan 7 hari sudah lahir. Bukan seminggu sudah lahir, bukan, tapi hari ke-7. Jadi kalau lahirnya Senin, akekahkan Ahad. Hari ke-7-nya. Kalau lahirnya Ahad, akekahkan Sabtu. Ya kan? Kalau lahirnya Sabtu, akekahin Jumat. Hari ke-7-nya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat. Hari ke-7-nya dari kelahiran anak tersebut. Dengan itu tadi ya, sembelih anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor.
Berbarengan juga hari ketujuh itu sebaiknya berbarengan dengan tasmiyah, memberi nama anak. Saya kasih tahu Bu, kalau ngasih nama anak, kasihlah nama anak yang bagus-bagus. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Samu auladakum bismin hasan, fa innahum sayunadawna yaumal qiyamah bi asmaihim." Berikanlah nama anak-anakmu dengan nama yang baik, karena sesungguhnya mereka akan dipanggil dengan nama-nama tersebut di akhirat nanti. Jangan sembarangan ngasih nama. Asal buka Quran, Hawiyah, anaknya kasih nama Hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kamu tahu apa itu Hawiyah? Hawiyah adalah api neraka yang panas membakar. Jangan ya, kasih nama anak mesti yang bagus-bagus. Nama yang bagus tuh nama yang kayak gimana? Tafaulan atau tabarrukan? Ini kan kita bahas fikih ya. Jadi nama yang bagus itu antara tafaul atau tabarruk. Apa itu tafaul? Tafaul adalah ngasih nama yang artinya bagus. Ngasih nama yang punya arti yang bagus. Mau dalam bahasa apapun terserah aja, tapi artinya tuh bagus gitu. Kalau bisa sih ya yang artinya bagus dalam semua bahasa, atau sekurangnya arti yang bagus dalam bahasa Arab atau bahasa kita gitu. Orang Indonesia ya kasih nama dengan nama yang artinya bagus dalam bahasa kita. Nama bunga misalnya kayak gitu kan ya. Atau nama yang bagus artinya dalam bahasa Arab. Misalnya kayak Faizah, artinya perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil. Kalau laki-laki Faiz, orang yang berhasil. Gitu kan? Kasih nama Muti'ah, perempuan yang taat. Perempuan yang taat. Laki-laki Muti', ya. Atau misalnya perempuan dikasih nama Nadiyah ilal khair, perempuan yang mengajak kepada kebaikan. Gitu ya. Dikasih nama anaknya dengan nama yang artinya bagus. Kasih nama Hasan. Hasan artinya indah, cakep, bagus. Perempuan Hasanah, artinya perempuan yang bagus, yang cakep. Budur artinya adalah purnama. Ya, budur tuh purnama yang banyak ya. Jadi dalam purnama banyak pula. Jadi cahayanya penuh. Berharap orang tuanya mesti biar anaknya punya banyak cahaya indah seperti keindahan purnama. Begitu. Itu memberi nama dengan nama yang artinya bagus, artinya indah. Gitu ya. Atau tabarruk. Tabarruk itu ya kayak gini, kayak tadi ya yang tafaulan. Abdus Somad. Abdus Somad itu hambanya Allah yang tempat bergantung, hamba Allah tempat bergantung. Itu kan artinya bagus, gitu ya. Atau misalnya Ibu Hajah Nur Hayati. Nur Hayati, nur cahaya hayati hidupku. Orang tuanya memberi nama dengan nama itu agar anak menjadi cahaya dalam kehidupan orang tuanya. Cahaya bagi kehidupan dirinya sendiri dan cahaya bagi kehidupan orang tua. Itu ya, itu unsurnya berarti tafaul. Tafaul itu punya arti yang bagus, berharap dengan keindahan artinya anaknya menjadi sesuai dengan keindahan artinya tersebut. Itu namanya tafaul. Yang kedua adalah artinya tabarrukan. Unsurnya adalah unsur tabarrukan. Tabarrukan itu artinya adalah kita nyari berkah dengan memberi nama anak kita dengan nama orang-orang mulia. Kita nyari keberkahan mereka
berharap anak kita dapat keberkahan dari sahibul isim, dari yang punya nama sebelumnya, biar anak kita jadi sesoleh atau sesolehah orang tersebut. Kita kasih nama anak kita dengan nama Bahiyah, biar dia jadi kayak Ubaba Bahiyah, gitu ya, yang saya ceritakan di buku Bidadari Bumi. Itu kan Ubaba Bahiyah, luar biasa sekali. Nah gitu. Kita kasih nama anak kita dengan namanya ulama. Misalnya kasih nama Syafi'i. Saya yakin tuh orang Madura banyak tuh yang namanya Syafi'i, walaupun dipanggilnya jadi Sapei. Pasti karena berharap anaknya biar bisa dapat keberkahannya Imam Syafi'i, jadi alim, jadi soleh kayak Imam Syafi'i, gitu ya. Itu sebabnya kenapa banyak orang ngasih nama anaknya dengan nama ulama-ulama kita, dengan nama imam-imam kita, gitu kan. Nah itu kayak begitu tuh. Namanya Sya'roni, berharap kayak Imam Sya'roni. Namanya Sulaiman, berharap biar jadi kayak Nabi Allah Sulaiman, gitu kan. Namanya nabi-nabinya Allah. Banyak yang kasih nama anaknya dengan nama Musa, Ibrahim, Ismail, gitu kan. Soleh, ya. Kalau soleh ini berarti bisa biar kayak Nabi Soleh, bisa juga karena artinya kan memang punya arti soleh, gitu kan. Nah kalau kita bicara seperti itu, maka alangkah sangat baiknya jika kita memberi nama anak kita dengan nama orang yang paling mulia, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, atau kasih nama anakmu dengan nama Ahmad, karena keduanya adalah nama baginda kita, yang di bumi terkenalnya dengan nama Muhammad, yang di langit terkenalnya dengan nama Ahmad. Namanya di bumi Muhammad, namanya di langit Ahmad. Nah, kasih nama tuh Muhammad atau Ahmad, jangan dua-duanya. Namanya siapa nih, Ahmad Muhammad? Jangan, Ahmad aja, Muhammad aja. Itu kayak serakah banget ya nama Muhammad gitu kan. Nah, salah satunya aja. Ustazah kalau dikasih tambahan gitu Ahmad siapa gitu boleh aja. Tapi saran saya, kalau kamu punya nama anakmu Muhammad siapa, Ahmad siapa, panggillah dengan nama Muhammadnya dan Ahmadnya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, "Sammu auladakum bismi, wala tadribu." Kasihlah nama anak-anakmu dengan namaku, dan jangan pernah pukul dia. Jangan pernah pukul dia. Kenapa gitu? Karena saat kamu kasih nama anakmu dengan nama Muhammad, tiap kali kamu panggil Muhammad, itu adalah nama yang paling Allah sukai. Allah bisa jadi menurunkan rahmat karena kamu menyebut nama kekasihnya. Kamu kasih nama anakmu Ahmad, saat kamu panggil dia Ahmad, itu adalah kayak Allah panggil kekasihnya. Bisa jadi dengan cara itu Allah turunkan rahmat padamu dan kepada anak tersebut. Muhammad, Ahmad. Karenanya jadi sangat berat masalahnya kalau kamu pukul anak kamu tersebut, karena dia punya nama sama kayak namanya kekasih Allah. Allah tidak tega melihatnya dipukul oleh orang tua. Bisa jadi penyebab Allah marah kepadamu, dan na'udzubillah, jangan sampai kemudian jadi penyebab Allah juga menurunkan kemurkaannya kepada anakmu. Gitu. Jadi kasih nama anakmu dengan nama Muhammad atau Ahmad, jangan pernah pukul dia. Ustazah, kalau anak yang lain berarti nggak apa-apa dipukul? Nggak boleh juga. Ini kalau cara berpikirnya jahiliyah kayak gitu. Cara berpikirnya kayak Bani Israel tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh juga, yang lain-lain nggak boleh juga dipukul. Cuman yang namanya Muhammad atau Ahmad lebih berat lagi urusannya.
Untuk jangan sampai pernah kamu pukul, kamu kata-katain, kamu jelek-jelekin gitu ya. Hati-hati, kamu harus jaga adab sama seseorang yang namanya Muhammad, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kalau perempuan kan nggak bisa dikasih nama Muhammad, boleh nggak namanya Nur Muhammad? Cahayanya Nabi Muhammad gitu Ustazah, kayak rada aneh ya. Jangan deh, kalau perempuan ya dikasih namanya nama perempuan aja. Ustazah, Muhammad kalau perempuannya kan Muhammadah gitu. Maksa ya Muhammadiyah. Jangan kasih nama dengan nama perempuan. Perempuan soleha. Siapa? Sayyidah Fatimah. Si nama anakmu dengan nama Fatimah. Jangan pukul juga, takutnya Allah marah. Kamu mukul perempuan yang punya nama yang sama dengan perempuan paling tercinta di sisi Allah. Kasih nama anakmu dengan nama Khadijah. Berharap agar dia menjadi seorang perempuan mandiri, seorang perempuan yang sangat cerdas, seorang perempuan yang sabar, seorang perempuan yang menjadi tonggak berdirinya Islam di awal-awal masa keislaman. Istri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid. Kasih nama anakmu dengan nama Aisyah, perempuan, biar dia secerdas Sayyidah Aisyah, semenyenangkan Sayyidah Aisyah, sealim, sepinter Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah adalah perempuan paling alim, terutamanya dalam urusan Al-Quran. Kata para ulama yang laki-laki, faqad ra'ayna wa ma ra'ayna ahadan afqah bihalal wa haram min Aisyah. Saya udah lihat banyak para sahabat-sahabat, tidak pernah saya tahu seorang lebih memahami hukum halal haram dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan tentang dirinya, "Ma min ayat min ayatil Qur'an qara'tuha." Tidak ada satu ayat dari ayat Quran yang saya baca melainkan saya tahu kapan turunnya. Saya paham turunnya mengenai apa, bahkan saya paham tentang tata bahasanya. Keren Sayyidah Aisyah. Nah tuh, kasih nama kayak gitu. Jangan sok-sokan mau ngasih nama anak laki-laki dikasih nama Mikel, dikasih nama perempuan dikasih nama Angelina. Aduh, nggak pantas sama mukanya. Udah ya. Michael Jackson katanya. Anaknya kasih nama Michael Jackson. Nggak pantas sama mukanya juga ya. Udahlah yang pasti-pasti aja. Saya perhatikan teman-teman, saya perhatikan ya. Nama-nama tuh kalau nama-nama yang kayak keren, dianggap nama yang kekinian, itu ada waktunya loh. Nama mereka yang kekinian sekarang di saat mereka tua bisa jadi nama yang dianggap kayak nama dulu gitu. Saya ingat zaman saya kecil, saya pernah kecil loh ini. Zaman saya kecil, ya saya nggak lahir langsung jadi ustazah. Nama yang keren waktu saya SD tuh kayak Sri gitu. Bener ini. Nah ketawa beneran. Waktu saya SD, nama yang dianggap keren tuh kayak Sri, Dewi, Wati, Dian, gitu kan? Iya. Ya sekarang juga masih keren ya. Cuman maksudnya nggak sekeren nama-nama yang sekarang gitu. Iya kan? Nama yang sekarang tuh kayak Kaila. Nah, Keira. Aduh ya ampun. Apa tuh? Keisha. Udah deh tuh. Itu juga jadi nama-nama yang keren sekarang. Itu juga saat untuk 60 tahun yang akan datang gitu. Itu tuh nggak jadi keren lagi gitu. Jadi daripada kayak begitu, mendingan kita kasih nama anak-anak kita tuh dengan nama-nama yang keren sepanjang waktu gitu. Fatimah itu keren sepanjang waktu teman-teman, betul nggak?
Muhammad keren sepanjang waktu, Aisyah keren sepanjang waktu. Kapan waktu aja kamu kasih nama anak-anak kamu dengan nama itu, bakalan keren terus-terusan gitu. Jadi kayak gitu tuh Umar. Ya, kalau keren terus tuh orang dengan nama Umar, wah, aduh, sangar nih, pemberani, kuat kan begitu tuh. Setiap waktu aja, kapan waktu aja. Ali, wah, cerdas nih, berani nih, gitu. Jadi lebih baik tuh kayak begitu, namanya pasti akan keren terus-terusan gitu. Kalau saya selalu bilang sama ponakan atau siapapun yang nanya gitu kan urusan nama, saya bilang, kamu kalau kasih nama anak-anak kamu yang gampang difatihain kalau meninggal. Al-Fatihah ila ruhi Halimah al-Aidrus, gampang difatihain. Al-Fatihah ila ruhi Kaisha Syabrina, agak susah gitu kan. Angelina, waduh itu. Pokoknya nama-nama yang kira-kira ada orang bacanya agak repot gitu tuh, udah nggak usah deh, yang gampang-gampang. Itu kasih nama ya, yang bagus, ngasih nama anak-anak kita yang bagus, ngasih nama anak-anaknya, karena mereka akan dipanggil dengan nama-nama mereka di akhirat nanti. Hari ke-7 kasih nama juga, akekahin juga, sama potong rambut, cukurin rambut anakmu itu, timbang, kemudian sebanyak timbangan, sebesar timbangan rambut bayi tersebut, sedekahkanlah berupa emas kalau mampu, atau berupa perak kalau tidak mampu. Berupa harga emas, bukan emas yang disedekahin ya. Masa orang diserutin emas, nggak gitu, maksudnya disedekahin dengan seharga emas. Misalnya gitu, ditimbang ternyata 3 gram. Nah kalau gitu sedekahkanlah dengan uang senilai 3 gram, sekitar 3 juta, sedekahin tuh. Kayak gitu. Itu yang dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW terhadap kelahirannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, cucu-cucu beliau, yaitu beliau memperlakukan seperti itu. Baik, kembali kepada 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. 1 tadi puasa, ya kan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman saudariku sekalian, zikir dan doa. Nanti saya akan tuliskan di Instagram saya akan uploadkan di Instagram saya bacaan zikirnya. Buat ibu-ibu yang nggak punya Instagram, yang langsung nanya anaknya Instagram belinya di mana? Itu ya. Silahkan nanti minta anaknya buat fotokopiin aja, di copy dari Instagram saya itu bacaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, gitu ya. Ada tuh bacanya, la ilaha illallah dadal layali wadduhur, la ilaha illallah dadal ayyami wasyuhur. Nanti saya akan taruhkan nih habis kajian, dibaca mulai nanti malam boleh, besok siang boleh, pokoknya sehari 10 kali tuh bacaan tersebut, naik turun 10 kali. Habis itu di bawahnya ada salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadar, zakhrafatil araduna bil matar, wa hajja hajun wa atamar, wa labba wa halaq wa nahar, wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajjat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu teman-teman, bacaan-bacaan yang ini adalah bagian dari kamu datang kepada Allah di 10 malam atau di 10 hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Biar dapat nih yang diturunkan, ampunan dan lain sebagainya, biar kita dapat. Amalin, jangan tinggal. Bismillah, cuma 10 hari ini kok. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bacaannya, zikirnya diamalkan terus. Nah, kalau tanggal 10-nya mulai tanggal 10 itu ya, itu kita juga disunahkan untuk setiap kali habis selesai sholat sampai hari ke-13, sampai hari tasyrik terakhir asar, setiap habis selesai sholat kita juga disunahkan untuk berzikir dengan cara bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu
sudah selesai sholat, dari mulai sholat maghrib hari Idul Adha, malam Idul Adha, ya. Ada juga yang mengatakan dari mulai duhur hari Arafah. Jadi duhur hari Arafah kamu udah mulai baca, asarnya, maghrib, isya, subuh, terus sampai hari ketiga tasyrik. Tiap habis selesai sholat fardu, sebelum baca pikiran yang lain, baru habis selesai salam, langsung baca takbir tersebut. Itu yang diperintahkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat yang akan berkurban tanggal 10, dari mulai tanggal 1 sampai kurbanmu dipotong, jangan potong rambut, jangan potong kuku, ya. Jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan hilangkan darah, jangan donor darah, jangan apalagi itu yang pakai kayak ambil darah apa segala macam. Kalau kamu bisa hindarin, ntar aja habis kurbannya dipotong. Hanya untuk yang akan berkurban, ya. Kalau yang nggak mau kurban nggak apa-apa, terserah potong rambut, potong kuku, gitu. Kenapa gitu? Ustaz, apa hukumnya? Hukumnya juga nggak haram ya. Hukumnya nggak haram, tapi sunnahnya untuk jangan potong rambut, jangan potong kuku, dan jangan hilangkan darah, agar ketika hewan kamu dipotong, itu kamu mendapatkan ampunan yang penuh untuk seluruh anggota tubuh kamu tersebut. Karena katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah, "Ya Fatimah, ashhidi laki udhiyatik." Wahai Fatimah, saksikanlah ketika hewan korbanmu dipotong, dengan rambutnya diampuni dosa rambutmu, dengan matanya diampuni dosa matamu, dengan kepalanya diampuni dosa kepalamu, dengan seluruh anggota tubuhnya diampuni dosa seluruh anggota tubuh. Memang ada hadis untuk tidak potong rambut, tidak potong kuku, dan tidak menghilangkan darah selama dari tanggal 1 sampai dengan hewan kurbanmu dipotong. Jelas insyaallah? Jelas ya. Kemudian hal ketiga, selain daripada itu tadi zikir sama doa. Oh ya, doa ini teman-teman saudara sekalian sangat baik untuk kamu panjatkan dari sejak malam 1 nih sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. Itu merupakan waktu dari doa-doa mustajab. Yang paling mustajabnya adalah dari sejak duhur sampai ke maghrib hari Arafah. Semakin dekat maghrib semakin mustajab. Dari duhur hari Arafah sampai ke maghrib hari Arafah, agak panjang ya. Nah, semakin dekat maghrib semakin afdol doanya, dan itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Buat orang-orang yang ada di padang Arafah disunahkan untuk keluar dari tenda dan langsung di bawah matahari gitu. Saya sih suka, walaupun saya di Jakarta atau di Indramayu gitu ya, saya suka untuk keluar rumah juga, kita langsung matahari gitu, langsung di bawah matahari kita melangitkan doa. Dan saya bilang, ya Allah, sebagaimana Engkau mengabulkan doa orang yang ada di Arafah, doa kabulkan juga doa saya yang ada di sini, sebab saya juga hamba-Mu sebagaimana mereka juga hamba. Minta hajat-hajat kamu kepada Allah. Itu adalah waktu di mana doa-doamu menjadi sangat mustajab. Baik, hal terakhir yang bisa kamu lakukan selain daripada berbuat banyak-banyak kebaikan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, kayak sedekah dan lain sebagainya, itu juga berlipat-lipat ganda teman-teman sekalian. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah, terutamanya adalah pada malam Arafah sama pada malam Idul Adha, malam 9 sama malam 10. Itu juga dihidupkan malamnya, terutamanya adalah malam tanggal 10. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, "Man ahya layalil id ahyallahu qalbah yawma yamutul qulub." Siapa yang suka menghidupkan malam, bangun malam, beribadah di waktu malam,
pada malam-malam Lebaran, malam-malam Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Kapan hati mati? Habib Umar bin Hafid menerangkan, seringnya terjadi pada saat sakaratul maut. Ada banyak hati mati di saat sakaratul maut, sehingga kesulitan untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan sampai hati kita mati juga ya. Kita harus sering menghidupkan malam hari raya. Nah, ini hari raya Idul Adha menjelang kepada kita, hidupkan malamnya dengan banyak bertakbir, hidupkan malamnya dengan baca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai besok paginya sunnah untuk mandi hari raya dengan membasahi seluruh anggota tubuhmu ya, dari atas ke bawah. Kemudian juga sunnah untuk pakai baju baru, sunnah untuk pakai wewangian, dan juga sunnah untuk mensegerakan berangkat sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini waktunya dianjurkan untuk lebih cepat daripada sholat Idul Fitri. Kenapa gitu? Untuk memperawal waktunya kurban. Karena kurban baru masuk waktunya sesudah orang bubar dari sholat Idul Adha. Jadi kalau sebelum sholat Idul Adha itu subuh gitu udah dipotong, nggak jatuh kurban, belum jatuh kurban. Jatuh kurbannya itu kalau dipotongnya sesudah sholat Idul Adha. Batas akhirnya sampai dengan datang maghrib hari ketiga tasyrik. Nanti ya. Nah, itu adalah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hari-hari dan waktu-waktu yang mulia ini, insyaallah. Tidak terhalang dari segala kebaikan-kebaikan, insyaallah. Yang sedang haji juga mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, insyaallah. Pulang dalam keadaan salimin, ghanimin, mahfudin, mazukin, muwaffaqin lil khairat lima yuhibbu wa yarda. Allah menjadikan haji mereka haji yang mabrur, sa'yuhum sa'yan mashkur, dhanbuhum maghfur, tijaratuhum lan tabur. Allah Subhanahu wa taala karuniakan seindah-indah haji bagi mereka yang sedang berhaji, terutamanya dari sahabat dan kerabat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat pada hari ini. Oh iya, buat yang puasa sunnah sementara dia masih punya qada puasa wajib, niatnya bisa digabungkan. Demikian pendapat Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah, yang mengatakan bahwa siapa perempuan yang masih punya hutang puasa Ramadan kemarin dan dia mau puasa sunnah di hari-hari mulia ini, silahkan menggabungkan niatnya. Nawaitu shauma ghadin an qada fardhi syahri Ramadan wa an shaum yaum Arafah, misalnya gitu ya. Wa an shaum Dzulhijjah, gitu, Asyar Dzulhijjah. Itu buat yang mengerjakannya pada hari-hari ini, insyaallah, pada hari-hari Dzulhijjah ke depan ini ya. Mudah-mudahan Allah terima semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wal afu minkum. Selamat Idul Adha, selamat makan kurban, selamat berkurban, walaupun ada yang kurban perasaan. Selamat menjalankan hari-hari mulia, selamat beribadah pada waktu mulia, selamat mendapatkan cahaya, selamat mendapatkan rahmat, selamat mendapatkan ampunan, selamat mendapatkan ijabah doa. Semoga semakin hari semakin solehah. Semoga keluarga kita, anak-anak kita terutamanya
orang-orang yang kita sayangi. Semoga semakin hari semakin soleh, semakin soleh. Suami kita, orang tua kita, semoga Allah SWT senantiasa menjaga mereka, menjadikan mereka hamba tercinta di sisi Allah SWT. Kita semuanya semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib-aib kita. Lahadi ini yang dikuliakan salihah jami'ah syamilah rahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.